Baik, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Musa, yang Masya Allah beberapa kali saya bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Asahan, Bapak Haji Surya beserta istri. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Asahan. Yang saya hormati tenaga ahli BNPT RI, Ketua Yayasan Sinergi Harmoni Indonesia, sahabat saya Dr. Ismail, dan Ketua Yayasan Pendidikan Quran Kisaran, Buya Dr. Haji Edi Sucipno. Assalamualaikum Bapak. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Asahan, Bapak Dr. Andes Haji John Hardi Nasution beserta pengurus, seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Asahan, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Asahan, Buya Haji Salman, dan seluruh tokoh alim ulama masyarakat, Bapak Ibu, adik-adik semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sehat semuanya? Sebelum saya mulai, mohon izin Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, karena waktu kita yang sangat singkat, ceramah hanya disampaikan sekitar 20 menit saja, karena sudah menjelang asar. Tapi insya Allah dengan waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan ada hal yang berguna yang bisa diambil oleh kita semua. Saya mau cerita dulu boleh? Saya baru sampai tadi subuh, keluar dari rumah pukul setengah 5 pagi, sampai ke Jakarta, sampai ke Kota Medan jam 8 pagi, dan kemudian alhamdulillah tidak terlalu jauh, 2,5 jam sampailah ke tempat ini dan bertemulah dengan teman-teman semua. Saya pikir ini pertama kali saya datang ke Asahan, betul ya teman-teman semua ya? Mudah-mudahan kelak kalau kembali kepada Allah, teman-teman bisa sampaikan kepada Allah bahwa saya pernah berada di tengah teman-teman semua di bumi Asahan ini, insya Allah. Doakan saya bisa bersama dengan teman-teman semua sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berpanjang kalam teman-teman semua, langsung saja saya mau cerita sedikit bahwa kemarin saya baru pulang dari Inggris, dari UK. Saya mau cerita apa yang saya lakukan di sana yang punya korelasi hubungan dengan apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ini juga bisa menjadi program dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, karena keberangkatan saya kemarin ke UK, keliling Inggris itu atas programnya Provinsi Pemprov Jawa Barat, di mana Pemprov Jawa Barat mengirim ulamanya atau dai-dainya untuk bisa berceramah mengenalkan Islam di Indonesia kepada international community. Jadi pada saat kemarin, saya baru sampai kemarin, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kami menuju tidak hanya ke London, tapi ke Nottingham, Birmingham, ada Cambridge, ada Oxford, Manchester, dan tempat-tempat lainnya, di mana kami mengunjungi berbagai macam universitas, sekolah, penjara, parlemen, dan tempat-tempat lainnya juga untuk mengenalkan bagaimana Islam di Indonesia. Seperti yang kita tahu, teman-teman, Ibu, Bapak, adik-adik semua, Indonesia ini adalah negara mayoritas Islam yang paling besar di seluruh dunia. Jumlah kita kurang lebih 270 juta sekian, di mana sekitar 87% kita adalah Muslim. Oleh karena itu, dunia internasional, orang di luar sana harus tahu bagaimana Islam di Indonesia. Kami juga memperkenalkan berbagai macam pesantren-pesantren di Indonesia, supaya mereka tahu bahwa Islam di Indonesia adalah wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang toleran, wajah Islam yang bisa hidup rukun dan damai walaupun kita berbeda-beda. Nah, hari inilah yang mau saya sampaikan kepada adik-adik, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mengenai bagaimana kita bisa hidup dengan baik di Indonesia yang berbeda-beda ini. Saya mau cerita sedikit, ketika kemarin kami pergi ke UK, salah satu tempat yang kami datangi atau kami temui adalah namanya adalah Envoy for Freedom for Religion or Belief. Jadi kita pergi ke kementerian yang mengurusi kebebasan dalam beragama. Dan kami banyak berdiskusi di sana. Salah satunya kami berdiskusi dan menceritakan bagaimana kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kerukunan walaupun kita berbeda-beda.
Memang di Indonesia mayoritas 87% adalah Muslim, tapi tidak lupa bahwa negara kita mengakui berbagai macam agama. Tidak hanya Islam, tapi juga ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, di mana kita hidup di Indonesia dengan keberagaman namun tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Saya mau cerita sedikit boleh ya, karena hari ini tema kita adalah bagaimana Quran dikaitkan dengan kebangsaan. Jadi izinkan saya cerita pengalaman saya kemarin di Inggris, bagaimana kami membawakan tentang falsafah negeri kita, Pancasila, kepada teman-teman yang ada di Inggris sana. Dan mereka sangat takjub bahwa Indonesia memiliki falsafah bangsa yang bernama Pancasila. Boleh saya cerita sedikit tentang Pancasila yang sudah teman-teman tahu, yang kita kaitkan sedikit dengan Al-Quran, boleh? Seperti yang kita tahu sedikit teman-teman sekalian, izinkan saya bercerita bahwa Pancasila yang menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi kita ini, Masya Allah, Pancasila ini adalah ijtihad dari para tokoh muslim ketika perjuangan kemerdekaan. Kita flashback dulu beberapa puluh tahun yang lalu. Pancasila, Masya Allah, merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan dari tokoh Islam bagi Republik Indonesia. Ada apa dengan Pancasila? Bagaimana kaitannya dengan Quran? Maka saya akan sampaikan pada hari ini kepada teman-teman semua. Teman-teman tahu sejarah pembentukan Pancasila? Semula bernama apa? Ada yang ingat namanya Piagam Jakarta? Oke. Piagam Jakarta, teman-teman semua, pada saat itu ya, di dalam Piagam Jakarta itu terdapat ada sila pertama yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu aslinya, awalnya. Lalu kemudian rumusan sila pertama Pancasila pada masa itu akhirnya menghilangkan 7 kata. Akhirnya dihilangkan 7 kata dengan menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga kita sekarang mengenal Pancasila yang pertama sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya, kenapa kalimat-kalimat setelah itu dihapus? Ada yang tahu? Masya Allah, untuk menjaga toleransi. Masya Allah, salah satu jawaban dari teman-teman kita pada hari ini. Betul teman-teman sekalian. Jadi hari ini izinkan saya kembali flashback untuk beberapa puluh tahun yang lalu supaya kita lebih mencintai Pancasila. Berdasarkan pengalaman saya kemarin baru pulang dari UK, bagaimana mereka terkesima dengan Pancasila, terkesima dengan Bhinneka Tunggal Ika, terkesima dengan walaupun kita berbeda-beda tapi tetap alhamdulillah di Indonesia kita bisa menjalankan kerukunan umat beragama, kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Masya Allah, saya akan bahas nanti satu persatu. Baik, tadi kita tahu bahwa ternyata di Piagam Jakarta awalnya kalimatnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemudian dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Hal ini dilakukan semata-mata demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menghargai dan menghormati warga negara Indonesia lainnya, terutama dari kelompok yang beragama non-muslim. Ingat, Indonesia ada muslim, ada agama-agama lainnya. Bagaimana kita bisa hidup di Indonesia dengan damai, dengan rukun, saling toleransi, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita punya kepentingan yang sama. Apa itu? Tinggal di Indonesia dengan damai, dengan tenang. Betul teman-teman semua? Bangsa kita bisa menjadi besar, bangsa kita bisa menjadi kuat kalau kita bersatu. Cara bersatu adalah saling menghormati perbedaan. Perbedaan membuat kaya. Perbedaan bukan menjadikan kita terpecah belah. Maka saya lanjutkan sejarah ini. Maka atas jiwa besar umat Islam inilah yang dinilai oleh banyak kalangan memiliki nilai kebangsaan yang sangat tinggi. Bahkan ketika teman-teman boleh ingat, perumusan nilai Pancasila ini hampir serupa dengan perjanjian Hudaibiyah. Teman-teman tahu perjanjian Hudaibiyah di masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Hijriah? Apa yang terjadi pada perjanjian Hudaibiyah? Pada saat itu dimulai dengan Rasulullah SAW sudah berhijrah ke kota Yathrib, ke kota Madinah, dan Nabi Muhammad SAW bermimpi bisa kembali ke kampung halaman ke kota Mekah untuk beribadah. Maka Rasul bersama sekitar 1.200 pasukan umat Islam menuju ke kota Mekah dan singgah atau berhenti di tempat bernama Hudaibiyah. Pada saat itu teman-teman sekalian, kaum kafir Quraisy di kota Mekah belum menganut agama Islam di masa itu.
Sehingga mereka beranggapan kedatangan umat Islam, kedatangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabat dari Madinah ke kota Mekah bertujuan untuk melakukan penyerangan terhadap kaum Quraisy. Tentu saja itu sama sekali tidak benar. Oleh karena itu, apa yang terjadi berikutnya? Pertemuan kaum muslim dari Madinah dan kaum Quraisy dari kota Mekah yang akhirnya berujung pada dibuatnya perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada korelasinya perjanjian Hudaybiyah dengan Piagam Jakarta yang tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa di sila pertama sempat dihapus kalimat menjadi, sekarang yang kita kenal ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang terjadi dengan perjanjian Hudaybiyah? Di situ Rasulullah SAW, sahabat-sahabat sekalian, melakukan berbagai macam perundingan-perundingan dengan sangat lembut dan bijaksana. Bahkan kelembutan Rasulullah SAW, kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam melakukan perjanjian Hudaybiyah bagi sebagian sahabat-sahabat Rasul dinilai sangat longgar. Mereka menganggap, sebagian para sahabat menganggap apa yang disampaikan Rasulullah SAW dinilai sangat terlalu mengalah. Mari kita lihat hal ketika itu di perjanjian Hudaybiyah, jumlah kaum muslim teman-teman sekalian itu sudah sangat banyak, dan kemudian pasukan Islam juga sudah mulai terlatih pasukan perangnya. Tidak sulit sebetulnya bagi umat Islam Madinah untuk menundukkan kaum Quraisy dengan waktu yang singkat dengan cara kekerasan. Tapi Rasulullah SAW, apa yang dipilih oleh beliau memilih untuk bersikap lembut. Beliau memilih untuk bersikap sabar pada masa itu dan mengalah dalam melakukan perundingan-perundingan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Maka kita lihat dalam perjanjian Hudaybiyah, kita ingat ketika perjanjian dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini tidak disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim karena kalimat tersebut tidak dikenal oleh kaumnya dari bangsa Quraisy. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada masa itu dirubah menjadi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian perjanjian itu yang tadinya hendak disetujui, lagi-lagi orang kafir Quraisy tidak setuju dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Karena kaum Quraisy pada masa itu tidak mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, sehingga kalimat Muhammad Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah diganti menjadi Muhammad Abdullah. Lihat teman-teman sekalian, kelembutan sikap dan kesabaran Nabi Muhammad SAW akhirnya membawa hikmah yang sangat-sangat besar. Salah satu hikmah yang sangat besar karena dakwah yang begitu baik, Masya Allah, begitu penuh dengan kebijaksanaan, dengan perundingan-perundingan yang dipikirkan betul oleh Rasulullah SAW, yang dipikir oleh para sahabat terlalu longgar dan terlalu mengalah. Nyatanya dengan sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW, dakwah Islam pada akhirnya ke seluruh pelosok negara Arab menjadi sangat mudah menyebar. Maka bayangkan jika saat itu penggunaan kekuatan dan kekerasan dilakukan pada saat perundingan, tentu akan berakibat buruk bagi syiar dan penyebaran agama Islam. Ini bijaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula halnya dengan Pancasila, teman-teman sekalian, dilakukan oleh para tokoh-tokoh muslim ketika itu. Meski jumlah umat Islam adalah mayoritas, namun karena semangat persatuan dan semangat kebangsaan, maka umat Islam tidak segan untuk mengalah demi terwujudnya rasa kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, Pancasila Masya Allah sampai hari ini kebanggaan kita sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Mari kita lihat teman-teman sekalian sila dalam Pancasila. Hafal semuanya? Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita kembali kepada Pancasila. Sejalan dengan ajaran tauhid agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Bareng-bareng. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan ayat Quran atau surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata sejalan dengan surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
kunu qawwamina bil qisti syuhada'i lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi sila kedua sejalan dengan ayat Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 135. Sila ketiga apa teman-teman semua? Persatuan Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, saya dapat kertas dari panitia, tolong instruksi untuk infak. Hari ini kita berikan dana terbaik kita untuk pengembangan dakwah Quran sekaligus untuk membantu teman-teman kita yang ada di Palestina. Ya, jadi saya pakai ini selendang Palestina. Teman-teman berikan sedekah terbaik untuk pengembangan dakwah Al-Quran dan untuk membantu teman-teman kita di Palestina. Jangan sedekah dengan harta sisa, berikan sedekah dengan harta terbaik. Silakan panitia kalau ingin mengelilingkan kotak infak. Sila ketiga apa teman-teman sekalian? Persatuan Indonesia. Hal ini sejalan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, persatuan Indonesia diambil atau sejalan dengan surah Al-Hujurat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal." Bukan supaya saling bermusuhan, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sila keempat apa bunyinya teman-teman semua? Kerakyatan yang dipimpin, coba kencang suaranya, oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejalan dengan surah Asy-Syura ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sila kelima, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini pun sejalan dengan surah An-Nahl ayat ke-90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berlaku kebajikan. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata teman-teman semua, ketika saya mempresentasikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, konsep ini kepada teman-teman kita di UK sana, mereka terkagum-kagum dan mereka ingin tahu lebih jauh bagaimana penerapan toleransi umat beragama, bagaimana kita bisa hidup secara rukun dan damai di Indonesia, salah satunya berkat Pancasila yang ada pada negara kita ini. Kita berterima kasih kepada founding father kita, kepada orang-orang terdahulu yang telah merumuskan falsafah bangsa yang sangat luar biasa. Begitulah teman-teman sekalian, kita kembali tadi kepada Piagam Jakarta. Jadi sekarang kita sudah ingat kembali bahwa Piagam Jakarta itu adalah tadinya teks deklarasi kemerdekaan Indonesia yang di dalamnya berisi memuat dasar negara Republik Indonesia, yang awalnya direncanakan dibaca resmi sebagai wujud deklarasi kemerdekaan Indonesia pada masa itu teman-teman semua. Jadi kalau kita tahu Piagam Jakarta yang di dalamnya berisi Pancasila adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945, yang ketika teman-teman upacara, teman-teman selalu membaca itu. Sampai sekarang pun saya masih ingat ya pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 45, karena setiap upacara kita selalu membaca itu. Jadi setelah kita ingat tentang Piagam Jakarta, tentang Pancasila, maka sebenarnya Masya Allah indahnya kita hidup di Indonesia ini. Kenapa? Karena intisari dari Piagam Jakarta yang sempat saya ucapkan tadi di awal, di dalamnya berisi kebebasan beragama teman-teman sekalian. Setiap individu, setiap kita berhak untuk memilih, memeluk, menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, kamu beribadah dengan agamamu, silahkan, saya beribadah dengan agama saya, silahkan. Kita kokoh secara tauhid, namun kita saling menghormati antar umat beragama. Kita saling bertoleransi. Kemarin ketika saya di UK, teman-teman sekalian, kami banyak sekali melakukan dialog antar agama. Ya, kita saling mengenal satu sama lain, melakukan dialog-dialog yang terbuka,
yang konstruktif antara satu dai dengan dai lainnya, dengan tokoh masyarakat, untuk menghormati berbagai macam perbedaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Begitulah teman-teman semua, dan saya mau cerita sedikit juga tentang Piagam Madinah. Ternyata ada korelasi juga nih dengan Piagam Madinah. Teman-teman ingat Piagam Madinah itu apa? Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Yathrib Madinah, pada saat itu di kota Madinah tidak hanya ada orang Islam, ada orang dengan agama lain, dengan suku-suku yang lain. Oleh karena itu Rasulullah membuat namanya Piagam Madinah yang berisi perjanjian antara Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, sebagai pemimpinnya orang-orang muhajirin dan kaum ansar, dengan para suku dan berbagai macam kaum yang berada di Madinah pada masa itu. Kenapa Rasulullah membuat Piagam Madinah? Di dalam kota Madinah ada orang Islam, ada orang dengan agama lain, dengan suku-suku yang lain yang berbeda-beda. Tapi Rasulullah mempersatukan semuanya dengan nama Piagam Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingin orang-orang yang berada di Madinah bisa hidup dengan damai, bisa hidup dengan tentram di balik segala perbedaan yang ada. Ketika umat Islam hidup berdampingan dengan agama lain, maka dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan, toleransi, saling menghormati satu sama lain agar kehidupan bisa berjalan dengan tertib. Itulah yang terjadi dengan negara kita, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita lihat ternyata Rasulullah SAW sudah mencontohkan dengan Piagam Madinahnya, dengan perjanjian Hudaibiyahnya. Teman-teman ingat kembali apa isi dari Piagam Madinah? Antara lain Rasulullah SAW menetapkan kebebasan beragama. Kamu tidak dipaksa untuk memilih agama tertentu, silahkan memilih agama sesuai dengan kepercayaanmu masing-masing, kebebasan menyatakan pendapat, dan juga larangan untuk melakukan kejahatan. Sama-sama melindungi kota Madinah. Kita pun juga begitu. Kita ini bangsa yang besar, teman-teman sekalian. Indonesia ini Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita lihat peta, kita ini besar sekali ya. Kita ini adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam perbedaan yang sangat luar biasa. Maka penting bagi kita teman-teman sekalian untuk menjaga persaudaraan. Izinkan saya di waktu 5 menit yang tersisa ini menyampaikan tentang pentingnya kita menjaga persaudaraan. Ada 3 ukhuwah yang saya sebutkan di awal. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Apa itu? Pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat Islam. Teman-teman kalau pergi haji atau umrah misalnya, berbeda-beda negara. Lalu teman-teman kita ada yang memanggil kita dengan kalimat Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita rasa senang, kita rasa bahagia, kita punya saudara dari berbagai macam negara, betul? Kita rasa dekat satu sama lain, ruh kita senantiasa terikat. Kenapa? Kita punya kecintaan yang sama. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Ukhuwah Islamiyah, ini yang paling wajib, yang paling utama kita jaga. Persaudaraan sesama umat Islam kita jaga teman-teman sekalian. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena kita merupakan bagian dari bangsa yang satu. Apa itu? Bangsa Indonesia. Berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa. Masya Allah, kita ini sangat kaya teman-teman sekalian. Namun kita bersatu sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Saya berkeliling safari dakwah dari Aceh sampai Papua, bahasanya beda-beda, adat istiadatnya beda-beda, sukunya beda-beda, agamanya pun ada yang beda-beda pula. Namun Bhinneka Tunggal Ika. Saya menghormati kamu, kamu menghormati saya. Kita mau hidup dengan tenang, dengan damai, dengan rukun di Indonesia, di bangsa kita yang besar, dan kita bisa menjadi besar selama kita bersatu, selama kita bersaudara. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar umat manusia. Seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu, yang menyebar di berbagai macam penjuru dunia. Sama-sama kita merupakan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama ingin hidup tenang di muka bumi ini. Maka teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman semua belajarlah dari kisah saudara-saudara kita. Teman-teman tahu kisah teman-teman yang di Andalusia di masa itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Andalusia? Andalusia pada saat itu umat Islam sangat berjaya. Kerajaan Islam sangat besar teman-teman semua di masa itu. Namun pada akhirnya mereka terpecah belah. Kenapa? Karena merasa kerajaannya yang lebih utama, atau sukunya, atau
dirinya, kelompoknya yang lebih utama, yang lebih hebat, sehingga mereka terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ya, keruntuhan dinasti ini bermula dari sebuah peristiwa besar, ya, yang kita kenal dengan fitnah Al-Andalus, bencana di Al-Andalus. Andalusia, kalau teman-teman pergi ke Andalusia, ke Spanyol sana, teman-teman bisa lihat Istana Granada yang menjadi saksi bisu atas kemegahan Islam di masa lalu. Namun kenapa akhirnya kerajaan Islam di Andalusia yang mulanya kuat, gemilang, hebat, harus pecah, runtuh, tak bersisa karena perpecahan. Dinasti Umayyah yang mulanya sangat kuat, teman-teman semua, mulai tercerai-berai karena merasa kelompoknya paling hebat, kelompoknya paling kuat, terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, saling bertikai satu sama lain. Akhirnya mulailah Islam lenyap di Andalusia. Dan kita tidak mau itu terjadi di Indonesia. Kita mau Indonesia kuat, Indonesia besar. Tidak boleh ada yang merasa paling unggul, paling hebat, kemudian saling berpecah satu sama lain, saling bermusuhan. Kenapa bisa saling bermusuhan? Karena saling tidak mengenal, saling berprasangka. Oleh karena itu, saling kenal mengenallah, termasuk tadi dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, saling mengenallah kita satu sama lain. Dengan saling mengenal, kita bisa saling menghormati satu sama lain, insya Allah. Baik, singkat dari saya teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Ali Imran ayat 103. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Jangan menyebarkan berita-berita hoax. Jangan kita menyebarkan berita-berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata baik atau dia diam. Umat Islam rahmatan lil alamin. Kita adalah umat Islam yang menyebarkan kebaikan, kelembutan, toleransi, saling menghormati. Bisa teman-teman semua? Dimulai dari pesantren ini insya Allah. Kita jaga lisan kita jaga perbuatan kita agar orang-orang di luar sana tahu betapa indahnya Islam, khususnya Islam di Indonesia, Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisalismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, semua di sini orang beriman. Apa kata Allah? Jangan kalian sekumpulan laki-laki mengolok-olok, merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang kau olok-olok lebih baik di mata Allah dibanding dengan kalian. Jangan kalian sekumpulan perempuan merendahkan, mengolok-olok sekumpulan lainnya. Bisa jadi orang yang kau olok-olok lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka mencela, jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Kita mau umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang santun, yang bijak, yang baik dalam bertutur kata, yang baik dalam menjalin persaudaraan, yang baik dalam mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Baik teman-teman sekalian, ukhuwah Islamiyah kita jaga, ukhuwah wataniyah kita jaga, ukhuwah basyariyah kita jaga dengan cara apa? Pertama ta'aruf, kita saling mengenal. Setelah ta'aruf ada namanya tafahum, kita saling memahami. Dengan tafahum kemudian ada terjalin ta'awun, kita saling tolong menolong. Setelah ta'awun ada namanya takaful, kita saling menanggung beban. Kemudian yang paling tinggi dari puncak persaudaraan adalah ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Bagaimana lihat orang-orang Ansar pada masa itu, bersaudara dengan orang-orang Muhajirin. Mereka memberikan harta mereka, makanan mereka untuk membantu saudara-saudara lainnya. Ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, hidup ini bukan melulu tentang diri sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka tunjukkan engkau sebagai hambanya Allah, umatnya Rasulullah SAW, dirimu bermanfaat untuk orang lain, dirimu membawa kebaikan untuk orang lain, dirimu membawa persatuan, persaudaraan kepada orang lain.
Ketika engkau berada di tengah-tengah mereka, mereka selamat atas kejahatan lisan dan perbuatanmu. Engkau menjadi orang yang dirindukan karena kebaikan dan kebermanfaatan yang engkau lakukan insya Allah. Maka untuk teman-teman semua, ingat, pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, orang-orang tidak ingat tentang betapa besar rumah kita, betapa banyak mobil kita, betapa cantik atau tampan diri kita, namun orang ingat tentang kebaikan atau baik budinya diri kita. Maka jadilah sebaik-baik orang itu, tunjukkan wajah Islam yang indah kepada banyak orang, dan Islam yang menjaga persaudaraan, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan sebangsa setanah air, dan persaudaraan sesama umat manusia. Ingat, Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita punya 17.000 pulau, teman-teman sekalian. Kita punya sekitar mungkin 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi, sekitar 700 lebih suku yang berbeda-beda, 1000 lebih bahasa lokal yang berbeda-beda. Bayangkan, kayanya bangsa kita ini. Keragaman Indonesia harus kita jaga. Ingat, berbagai macam pilihan-pilihan nanti, pilpreskah, pilgubkah, pilbubkah, itu hanya berlangsung 5 tahun sekali. Kita saudara semuanya, silakan pilih sesuai dengan yang teman-teman yakini. Namun setelah itu kita kembali bersaudara, kita berangkulan agar kekuatan negara ini menjadi kuat dan negara ini menjadi besar. Ingat, setelah hijrah, setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Nabi mengajak seluruh elemen untuk hidup bermasyarakat dengan damai, hidup dengan bersaudara. Bahkan orang yang bukan muslim pun mencintai Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya. Maka hari ini kita berjanji bersama-sama insya Allah, hari ini kita mau menjadi muslim yang lebih baik. Muslim yang lebih baik, yang mengajak orang lain pada kebaikan. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Sampai akhirnya nanti ceramah saya berakhir di sini. Semua dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang kita rindu-rindukan. Kita baca sama-sama surahnya, teman-teman ingat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Lanjutkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk melakukan dan menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Nanti insya Allah di akhir penghujung kita akan dipanggil dengan kalimat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang redha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berharap orang-orang Indonesia bisa berprestasi di kancah global. Bawalah Islam Indonesia yang harum ini ke kancah global, dan kita perlihatkan Islam Indonesia yang ramah dan toleran. Insya Allah kita bisa hidup rukun dan damai di negara kita yang tercinta Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.